Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan pengajian Kitabul Buyuh karya Mbah Ghazali rahimahullah. Ini ada satu hadis yang populer pada saat pencoblosan, yaitu man ista'mala rajulan, barang siapa yang mengangkat pemimpin seseorang, min isabatin, dari satu kelompok, wa fihim man huwa arda lillah minhu, sementara di tengah-tengah mereka ada orang yang lebih diridhoi oleh Allah daripada orang yang kita pilih tadi, faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin, berarti dia sudah khianat kepada tiga, ya. Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Tapi hadis ini riwayat Imam Hakim, derajatnya dhaif. Ini populer sehingga kita perlu ketahui, ya. Sehingga kalau ada orang sampaikan kita bisa tahu, oh ini derajatnya dhaif. Imam Hakim mengatakan sahih, tapi ditolak oleh Imam Dhahabi. Beliau mengatakan dalam sanadnya ada rawi bernama Husain, dia seorang perawi yang dhaif. Kata Imam Mundhiri juga begitu, Husain ini namanya Hanash, dia seorang perawi yang wahin. Wahin itu lemahnya dahsyat. Memang hadis ini memiliki syahid itu penguat, tapi dhaif juga, sama, berarti nggak saling menguatkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sekarang kita lanjutkan pengajian kitab ini. Kita sudah sampai pada bab yang ke-40, Al-Babul Arba'un. An-Nahyi, bab tentang larangan. An-Nahyu, larangan, anil mulamasah, dari mulamasah, wal munabadah, dan munabadah. Mulamasah artinya saling menyentuh, munabadah artinya saling melempar. Ini jenis jual beli jahiliyah yang mengandung sisi gharar, spekulasi. Hadis 115 an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, beliau melarang, anil munabadah, dari munabadah, saling melempar. Kemudian oleh perawi dijelaskan, wahiyya, dan munabadah adalah tarhur rajul, seseorang melempar thawbahu, bajunya maksudnya yang dijual, bil bai'i, dengan jual beli, ila rajul, kepada orang lain, yaitu si pembeli, qabla, sebelum ayyuqallibahu, bahwa dia membalik baju tadi, au yangdur, atau dia melihat, ilaihi, kepadanya. Wanaha, dan beliau juga melarang, anil mulamasah, dari jual beli mulamasah. Wal mulamasah, dan mulamasah adalah lamsu, menyentuh, athawbi, baju yang dijual maksudnya, la yungdoru, tidak dilihat, ilaihi, kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini ringkasnya melarang jual beli yang bersifat gharar. Gharar itu apa? Spekulasi. Spekulasi itu adalah adanya ketidakjelasan. Dan kemarin sudah kita bahas bahwa ketidakjelasan itu bisa tiga. Bisa thaman, harganya nggak jelas, berapa rupiah harganya. Bisa juga muthamman, yaitu barangnya nggak jelas. Bisa juga ajalnya, waktunya kapan bayarnya nggak jelas. Nah, ini semuanya ketidakjelasan disebut jual beli gharar. Nah, yang ini mulamasah dan munabadah, ini masuk yang mana? Apakah thaman, ataukah muthamman, ataukah ajal? Ini masuk pada muthamman, ya, barangnya nggak jelas. Ini ada baju saya taruh di atas meja. Nah, kemudian silahkan engkau sebagai pembeli melempar batu yang mengenai baju, maka itulah baju yang engkau harus beli. Ya, harganya misalnya sudah ditetapkan di awal 50.000. Nah, kalau dapat baju yang harga 100.000 untung, dapat baju yang 10 ribuan jadi rugi. Nah, maka spekulasinya di sini. Atau sebaliknya, yang melempar adalah si penjual, sebagaimana disebutkan di sini. Seseorang melempar bajunya untuk dijual kepada seseorang yang membelinya sebelum dia melihat kepada baju tadi. Jadi ada tumpukan baju, nih. Kamu beli yang mana? Nah, ini yang saya ngambilkan. Ini.
kemudian saya lempar. Nah, silahkan ini dibeli tanpa boleh melihat. Nah, sehingga kalau ada cacatnya bukan urusan. Pokoknya ini sudah ditetapkan harganya sekian. Nah, maka ini ada spekulasi untung dan rugi. Ini yang menyebabkan tidak diperbolehkan jual beli seperti ini. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, nah di sini larangannya sifatnya bukan makruh, tetapi apa? Haram. Karena jual beli gharar itu hukumnya haram. Nah, sehingga semua macam jual beli gharar hukumnya adalah haram. Faedah yang kedua, Rasulullah menyebutkan munabadah dan mulamasah, padahal semua jenis gharar haram, tidak harus mulamasah dan munabadah. Kenapa beliau sebutkan secara khusus? Ini karena sering terjadi di masa jahiliyah. Jadi apa yang beliau sebutkan secara khusus itu karena seringnya terjadi sehingga beliau sampaikan secara tegas supaya orang-orang menghindari apa yang sudah biasa dilakukan. Faedah berikutnya, hadisnya Nabi berhenti sampai di sini. Naha 'anil munabadah. Adapun wahiyah dan seterusnya, ini adalah penjelasan dari perawi hadis. Wahiyah dan dia munabadah, ini bukan sabda Nabi, tapi perawi hadis. Nah, yang seperti ini kita mengingat dua kaidah. Kaidah yang pertama, ar-rawi adra bima rawa. Perawi hadis lebih paham dengan maksud hadis yang dia riwayatkan. Nah, maka ini tafsirannya kuat seperti ini. Kenapa? Ini langsung dari perawi hadis. Kaidah yang kedua adalah bahwasanya kata-kata seperti ini disebut sebagai al-mudraj. Al-mudraj itu adalah kalamur rawi al-muttasil bil matni. Mudraj itu adalah ucapan perawi hadis yang bersambung dengan matan hadis. Matan hadisnya ke sini, naha 'anil munabadah. Kemudian langsung perawi mengatakan wahiyah. Nah, seolah-olah ini langsung dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambung. Kalau di sini misalnya disebutkan qala rawi, nah ini enggak jadi mudraj karena sudah ada pemisahnya. Tapi ketika tidak ada pemisahnya, langsung wahiyah, nah, seperti ini disebut apa? Mudraj. Ucapan rawi yang bersambung dengan matan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya. Munabadah artinya saling melempar. Mulamasah artinya saling menyentuh. Untuk bab jual beli, mulamasah artinya tadi ya, barang disentuh tanpa boleh melihat. Sehingga kalau ada cacatnya bukan urusan. Nah, ini berarti gharar. Mulamasah dalam bab yang lain artinya berbeda. Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan dalam bab tentang wudu, aula mastumun nisa, atau kalian itu mulamasah dengan para wanita, maksudnya para istri. Nah, di sini mulamasah artinya jima. Sehingga kata-kata mulamasah itu terjemahnya ya tergantung kondisi kalimatnya. Kondisi kalimatnya dalam jual beli, nah berarti mulamasahnya jual beli. Kondisi dalam masalah hubungan suami istri, nah berarti mulamasahnya adalah jima. Demikian juga munabadah ini. Munabadah kalau untuk jual beli itu tadi melempar barang yang dijual. Tapi dalam bab yang lain nanti munabadah artinya tidak harus begitu. Misalnya dalam hadis tentang pemimpin yang buruk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, afala nunabiduhum bisayfi. Kalau ada pemimpin yang buruk, afala nunabiduhum, apakah tidak sebaiknya kita singkirkan saja pemimpin-pemimpin buruk tadi? Ya Rasulullah. Dalam riwayat Muslim ada tambahan bisayf, ya. Kita angkat pedang, singkirkan pemimpin-pemimpin yang buruk. Ya. Kalau bahasa kasarnya dibelah saja, itu pemimpin-pemimpin yang buruk. Maka beliau mengatakan, lah jangan. Ma'aqamu fikumus shalah, selama masih mereka tegakkan salat. Kalau kalian melihat dari pemimpin-pemimpin kalian sesuatu yang kalian tidak suka, maka bencilah amalnya saja, tapi jangan cabut tangan dari ketaatan. Jadi sejelek apapun presiden Indonesia, tidak boleh kita belah, ya. Karena apa? Karena menimbulkan kekacauan.
ma aqamu fikumus shalah, selama masih menegakkan salat. Kalau dia murtad, halal dibeleh. Baik, kita ambil faedah yang lain. Dalam hadis ini disebutkan as-thawb, baju. Ini adalah menurut istilah para ulama itu adalah tafsirun bil misal, membuat tafsir dengan percontohan. Jadi mulamasah tidak harus baju, mau HP, mau roti, mau apapun yang dijual. Kalau sistemnya kayak gini tadi namanya mulamasah. Adapun disebutkan baju ini hanyalah misal, contoh saja. Nah, sehingga tafsirun bil misali sa'irun, mentafsirkan dengan memberikan contoh itu boleh, nggak ada masalah. Baik itu untuk Quran maupun untuk hadis Rasulullah SAW. Sehingga ketika para ulama tafsir berselisih pendapat dalam satu ayat, itu seringkali perselisihannya hanya gara-gara tafsirun bil misal, sehingga tidak disebut kontradiktif. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zanim an kana dza malin wa banin. Nah, silakan dilihat tafsirannya para ulama tafsir. Ada yang menafsirkan itu adalah Walid bin Mughirah, atau siapa namanya lupa saya, Mughirah bin Syu'bah, lupa namanya ya. Ada lagi yang mengatakan Abu Lahab, Abu Jahal. Ini kok tafsiran berbeda-beda gimana ini? Nah, ini adalah tafsirun bil misal. Contoh orang yang hallafim mahin adalah Abu Lahab. Contoh hallafim mahin adalah Walid. Nah, maka ini sesuatu yang tidak ada masalah seperti ini dalam bab tafsir. Sehingga perbedaan-perbedaan tafsir itu harus kita petakan dulu ya. Ada namanya ikhtilaf tanawwu', ada namanya ikhtilaf tadad. Tanawwu' itu variatif, tadad itu kontradiktif. Tidak selalu tafsir yang berbeda itu kontradiktif, enggak selalu. Bahkan kalau panjenengan perhatikan, rata-rata tafsir yang berbeda itu sifatnya tanawwu', variatif, bukan kontradiktif. Misalkan kitab yang paling gampang, kitab tafsir Mawardi. Karena tafsir Mawardi itu ketika membahas satu ayat, dia mengatakan dalam kalimat ini ada 5 tafsir, disebutkan 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang mengucapkan dan tafsirnya apa disebutkan rinci. Sehingga mudah sekali untuk tafsir Mawardi ini. Nah, ini kalau diperhatikan dari awal Fatihah sampai dengan An-Nas itu rata-rata ikhtilafnya bersifat ini tanawwu'. Nah, orang kalau nggak ngerti kaidah seperti ini mengira bahwa banyak sekali perselisihan tafsir, padahal sebenarnya enggak. Itu sebenarnya bukan perselisihan tetapi hanya variatif saja. Nah, adapun kalau tadad yang bertolak belakang harus diambil salah satu, nah itu bisa dihitung jumlahnya tidak banyak ya. Misalnya salasata quru. Nah, quru ini apa? Ada yang mengatakan haid, ada yang mengatakan suci. Nah, ini kalau ini kontradiktif jelas. Karena haid itu bukan suci, suci bukan haid. Ini harus dipilih salah satu. Tapi kalau yang tadi itu semua tafsir bisa dipakai. Tafsir 1 sampai 5 kita pakai semua, bisa. Kenapa? Karena tafsir bil mithal. Ini contohnya di sini thawbahu ya, bajunya ini adalah apa? Tafsirun bil mithal. 117. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha melarang 'anil mulamasah wal munabadah, muttafaqun alaih. Wali muslimin nuhiya, dilarang, an bai'ataini, dari jual beli. Yang pertama adalah al mulamasah, yang kedua adalah wal munabadah. Kemudian rawi mengatakan ammal mulamasatu, adapun mulamasah, fa'an maka bahwasanya yalmisa menyentuh kul wahidin masing-masing minhuma dari keduanya, yaitu penjual dan pembeli, thawba sahibihi, bajunya temannya, bi ghairi ta'ammulin,
tanpa memperhatikan. Nah ini tafsir bil misal lagi nih Pak. Di sini yang disebutkan apa ini? Ini tukar menukar baju. Saya bawa kain, Pak jenengan bawa kain. Tukar menukar, tapi tidak boleh saling melihat. Nah, maka di sini kullu wahid, masing-masing menyentuh bajunya temannya. Saya sebagai penjual menyentuh bajunya pembeli. Si pembeli menyentuh bajunya saya yang saya jual. Nah, maka saling tukar menukar antara baju dengan baju. Nah, kalau yang tadi itu bukan baju dengan baju, ya baju dengan duit. Nah, sehingga ini adalah tafsirun bil mithal. Nah, maka seperti ini jangan kita katakan ini ada perbedaan para ulama menafsirkan mulamasa. Enggak berbeda. Ini hanya tanawu, ya, variatif. Ada yang mencontohkan begini, ada yang mencontohkan seperti itu, enggak ada masalah. Wal munabadah, adapun munabadah ayyam bidza bahwasanya melempar kullu wahidin minhuma, masing-masing dari keduanya, thawbahu, kainnya, ilal akhar, kepada yang lain. Walam yangdur, dan tidak melihat wahidun minhuma, salah satu dari keduanya, ila thawbi sahibih, kepada kain sahabatnya. Sama juga, ini juga barter baju, ya. Saya bawa baju dari Solo, panjangan bawa baju dari Pekalongan, nah, tukar menukar, ya. Sehingga Pak, di sini dilarangnya adalah gara-gara lam yangdur, tidak melihat ini. Seandainya melihat nggak ada masalah, maka barter baju tidak dilarang. Yang dilarang di sini adalah cara penjual belinya, yaitu yang sistem horornya ini. Adapun hakikat jual belinya yaitu tukar menukar baju, tidak ada masalah sama sekali. Sekarang anggap lagi kamarnya sini. Atau salah pencetnya? Mestinya enggak ya. Dulu dingin kok di sini. Monggo kalau mau diperbaiki. Kita lanjutkan bab 41. An-nahyu, larangan, an bai'ataini, dari jual dua jual beli, fi bai'atin, dalam satu jual beli. Wathunya, dan memberikan pengecualian. Illa, kecuali antu'lam, bahwasanya pengecualiannya diketahui alias jelas. Jadi di sini membahas dua masalah. Masalah yang pertama, dua jual beli dalam satu jual beli. Masalah yang kedua, pengecualian yang tidak jelas. 118, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ba'a, barang siapa yang menjual bai'ataini, dua jual beli, fi bai'atin, dalam satu jual beli, falahu, maka bagi dia, aukasuhuma, harga yang paling murah dari keduanya, harga yang paling rendah dari keduanya. Atau kalau tidak mau ngambil yang murah, berarti ar-riba, jatuh ke dalam riba. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini hadis banyak perselisihan. Karena itu mari kita pilih pendapat yang jelas gamblang dari para ulama. Saya tampilkan kitab yang mudah dibaca, ringkas, singkat, padat. Ini kitabnya, judulnya adalah Mu'jam Lughatil Fuqaha. Bai'atani fi bai'ah. Mudah-mudahan ada di sini. Nah, ada di sini. Bai'atani fi bai'ah. Dua jual beli dalam satu jual beli. Itu maksudnya akda ini adanya dua akad, fi aqdin wahid, dalam satu akad. Double sale. Ayyaqul al-bai', yaitu si penjual mengatakan, abi'uka hadhihi sil'ah, saya jual barang ini kepada engkau, HP misalnya. Naqdan bi alfin, kalau kontan 1.000. Wa nasi'atan bi alfin wa mi'atin, kalau kredit 1.100. Fayaqulul mushtari, maka si pembeli mengatakan, akhadtu, baik saya ambil. Tuna ayyubayyin, tapi tanpa menjelaskan, in kana akhadaha naqdan am nasi'atan, apakah dia mengambilnya yang kontan maupun yang kredit. Nah, jadi kata kuncinya di sini. Tanpa menjelaskan kontan atau kredit. Ini yang menjadi dilarang. Berarti dilarangnya sebabnya apa ini? Unsur gharar, ketidakjelasan. Ini 1.000 atau 1.100. Pilih yang mana? Gampang teman sendiri kan.
Nah, nggak boleh kayak begitu. Ternyata dia pilih harga kontan, bayarnya besok. Nah, saya nggak terima loh, katanya teman sendiri, kok bayarnya cuma 1.000. Ya mestinya kalau kontan 1.000, kalau kredit meskipun semalam ya 1.100. Nah ini jadi apa? Cekcok, gara-gara tidak jelas. Kalau sudah jelas nggak ada masalah. Baik, saya pilih harga kontan saja karena lebih murah, 1.000, bayar 1.000. Saya mau kredit saja karena duitnya belum ada. Nah silahkan bayar kredit. Ya. Sehingga jelas ketika kita mengambil barang itu akadnya yang mana. Itulah yang dimaksud bai'atani fi bai'ah, yang dilarang seperti itu. Sehingga 2 harga itu sama sekali nggak dilarang. Bahkan 5 harga, 1.000 harga nggak apa-apa. Harga pertama kalau kontan 1.000. Kalau kredit 1 bulan 1.100, 2 bulan 1.200, 3 bulan 1.300. Kita tambah setiap bulan 100, 100, 100, nggak ada masalah. Silahkan pilih yang mana gitu aja. Nah, maka di sini maksud Nabi, falahu aukasuhuma awir riba, dia harus mengambil yang lebih murah, kalau tidak berarti riba, alias ketika sudah terlanjur ya, tanpa ada pilihan dari 2 akad tadi. Nah, maka saya sebagai penjual harus ngambil harga yang paling rendah, 1.000. Kalau saya ngambil 1.100, maka saya masuk dalam kategori riba. Karena mestinya 1.000, ternyata dibayar 1.100. Nah, tapi kalau sudah ada akad yang jelas mana yang dipilih, tidak ada masalah. Ini salah satu tafsiran untuk bai'atani fi bai'ah. Bisa juga tafsiran yang lain, yaitu jual beli yang disebut oleh para ulama jual beli al-inah. Pernah dengar? Inah. Inah itu kalau mau diringkas adalah riba yang dibungkus dengan jual beli. Nah, itu inah. Gambarannya gini. Seseorang pinjam kepada saya 1 juta, saya suruh mengembalikan 1.500.000. Ini jelas riba. Nah, supaya tidak terlihat riba gimana? Dibungkus dengan jual beli. Caranya saya jual HP saya kepada dia dengan harga 1.500.000. Dia nggak punya duit, berarti dia belinya kredit. Setelah HP saya dipegang oleh dia, lalu saya beli lagi. HP-mu saya beli dengan kontan. Berapa? 1 juta. Nah, HP saya tarik lagi, saya masukkan kantong, saya bayar 1 juta. Berarti dia pulang bawa duit 1 juta, tapi dia punya utang kepada saya 1.500.000. Jelas nih? Jadi bentuknya bentuk jual beli. Ini HP saya nih. Saya jual kepada dia dengan kredit, tapi langsung setelah itu saya beli lagi secara kontan, tentu saja dengan harga yang lebih murah. Nah, itu sama saja. Dia membawa duit 1 juta, tapi nanti harus mengembalikan 1.500.000. Itu juga termasuk bai'ataini fi bai'ah, jual beli inah itu. Nah, karena terjadi dua akad dalam satu akad. Akad yang pertama adalah saya jual secara kredit. Akad yang kedua adalah saya beli secara kontan. Termasuk bab ini juga menurut saya, wallahu a'lam, kalau kita membeli sesuatu bisa dengan harga yang murah. Misalnya nih, ya, Pampers harganya berapa? 100.000. Ini bisa dibeli 80.000, Pak. 100.000 menjadi apa? 80, enggak sampai 100. Saya untung 20.000. Tapi ada syaratnya, Pak. Syaratnya beli apa? Beli voucher dulu. Atau beli apa istilahnya itu? Kartu ya. Kartu member atau apa gitu. Nah, kartu member saya beli harganya berapa? 10.000. Nah, 10.000 saya bayar supaya dapat harga 80.000. Berarti lebih murah 10.000. Karena saya keluar voucher kartunya tadi, membernya tadi 10.000, tapi masih untung 10.000 lagi. Ini menurut saya juga termasuk ini bai'atani fi bai'ah. 2 jual beli, 2 akad dalam 1 akad. Butuhnya Pampers tadi, ya, tapi dikasih akad baru, yaitu beli member, sama aja. Maka solusinya supaya tidak haram gimana? Membernya dibuat gratis. Seperti di Arafah itu yang saya tahu membernya gratis. Kenapa dibuat gratis? Supaya tidak masuk dalam bai'ataini fi bai'ah. Wallahu a'lam bishawab. Karena dulu saya pernah ngantar istri
Jual beli kayak begitu tuh. Loh kenapa ini beli member? Ini lebih murah bi. Nah, terus saya pikir-pikir, loh ini nggak boleh nih bayatan fi bayat. Nah, menurut saya, wallahu alam nggak boleh. Nah, habis itu saya larang, udah nggak usah pakai itu aja. Kalau mau beli beli, kalau nggak butuh ya nggak usah. Karena ini apa? Dua akad dalam satu akad sangat jelas sekali. Berikutnya 119. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, naha telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dari safqataini, dua akad fi safqatin wahidatin, pada satu akad. Hadis riwayat Ahmad. Ini Mbah Ghazali tampilkan ini wallahu alam, ini karena perbedaan lafal ya. Safqataini ini. Karena yang terkenal kan bai'ataini. Nah, sehingga maknanya sama tapi karena lafalnya berbeda, untuk koleksi hadis ditampilkan oleh beliau Mbah Ghazali rahimahullahu taala. Dan ini menunjukkan bahwa beliau koleksi bacaannya cukup banyak. Karena yang baca Musnad Ahmad ini tidak semua orang, Pak. Tapi saya nggak tahu apakah beliau langsung baca dari Musnad Ahmadnya ataukah dari kitab yang lain. Karena ada kitab-kitab yang menukil dari Musnad Ahmad. Contohnya misalnya yang paling gampang, ini kitab yang sering saya buka dan saya juga jarang buka Musnad Ahmad itu. Kitab Majmu'uz Zawaid. Di sini banyak sekali beliau mengatakan rawahu Ahmad. Nah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, banyak sekali ini. Ini saya cari sampai berapa nih? Nah, pencariannya sampai 600 700, banyak sekali ini. Nah, bisa jadi beliau Mbah Ghazali ini langsung baca dari Musnad Ahmad. Kalau betul beliau langsung baca dari Musnad Ahmad, nah berarti semangatnya besar. Musnad Ahmad itu kalau dicetak dengan takhrij itu sekitar 40 jilid. Nah, sehingga tidak semua orang bisa baca itu. Dicetak dengan huruf yang kecil-kecil tanpa ada spasi, tanpa ada paragraf. Itu sekitar 6 jilid, 6 jilid besar-besar. Nah, itu susah orang membacanya. Sehingga menurut saya zaman sekarang kalau ada orang mau baca Musnad Ahmad, nah itu menunjukkan dia orangnya tekadnya besar. Kalau seperti saya termasuk yang mundur baca Musnad Ahmad ya. Lihat aja sudah, wah, awang-awangan sudah. Pilih yang gini-gini, ringkasnya. Dan Majmu'uz Zawaid ini meskipun seringkas-ringkasnya pun juga tetap tebal ya. Ini dicetak sampai 10 juz. Majmu'uz Zawaid. Tapi lebih ringkas daripada Musnad Ahmad tadi, sampai 40 juzan. Berikutnya 120. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, anil muhaqalah wal muzabanah wal mukhabarah wal thunya illa an tu'lam, rawahu Tirmidzi. Ini istilah-istilah yang tidak disebutkan oleh Mbah Ghazali tafsirannya, tapi sebenarnya mudah sekali tafsirannya. Mari kita lihat satu-satu ya. Muhaqalah dari kata-kata haklun. Haklun artinya adalah mazra'ah atau ladang. Maka muhaqalah itu adalah tukar menukar antara sesuatu yang sudah dipetik dari ladang dengan sesuatu yang masih ada di dalam pohonnya di ladang tersebut. Misalnya beras, kita punya beras 1 ton, kemudian kita tukar dengan beras yang masih dalam bentuk padi. Saya kira-kirakan ini luas sekian ini, nanti kalau dipanen itu kira-kira hasilnya 1 ton. Nah, saya punya beras 1 ton, saya tukar kepada antum. Antum kan butuh beras langsung cash nih ada. Nah, seperti ini nggak boleh. Apa sebab tidak bolehnya? Karena antara beras kalau ditukar dengan beras itu harus setimbang. Kalau tidak setimbang riba. Nah, sementara saya tidak tahu apakah betul nanti kalau saya panen itu 1 ton. Ada kemungkinan 1 ton, ada kemungkinan lebih, ada kemungkinan kurang. Makanya dalam hal muhaqalah ini perlu kita hafal kaidahnya. Kaidahnya apa? Al-jahlu bit-tasawi kal ilmi bit-tafadul. Al-jahlu bit-tasawi.
Ketika kita tidak mengetahui apakah sama ataukah tidak sama antara yang ditukar tadi, itu adalah kal ilmi bit tafadul. Itu hukumnya sama dengan kalau kita mengetahui bahwa tidak ada kesamaan. 1 kilo ditukar 2 kilo, enggak boleh. Ini beras rojo lele, ini beras biasa, ya. Ditukar harus sekilo. Tidak boleh beda. Kenapa? Sama-sama beras. Nah, ketika beda hukumnya haram. Nah, ketika tidak tahu apakah sama atau beda, ini kaidahnya. Al jahlu bit tasawi kal ilmi bit tafadul. Jelas lagi? Nah, itu muhaqalah, enggak bolehnya karena melanggar kaidah ini. Kemudian muzabanah diambil dari kata-kata zabana. Zabana artinya dafa'a, mendorong atau bertengkar, ya. Jadi dorong-dorongan karena bertengkar. Muzabanah itu sama dengan muhaqqalah. Bedanya kalau muhaqqalah itu dari mazra'ah, dari sawah, berarti seperti padi, kemudian semangka dan sebagainya, pohon-pohon bawahan, ya. Sementara kalau muzabanah ini adalah asjar, pohon-pohon yang tegak, seperti misalnya mangga, misalnya lagi kelapa atau korma kalau orang-orang Arab. Jadi korma yang sudah saya petik, nilainya misalnya 1 ton, saya tukar dengan korma yang masih hijau, yang masih ada di pohon. Saya kira-kirakan, ini beberapa pohon ini kalau dipanen itu nanti hasilnya setelah dikeringkan 1 ton. Nah, maka saya tukar 1 ton yang sudah saya petik dengan yang masih di pohonmu. Nah, ini nggak boleh. Sebabnya apa? Sama. Al jahlu bit tasawi kal ilmi bit tafadul. Sebagaimana tidak boleh tafadul, maka tidak boleh kita tidak tahu apakah sama ataukah tidak sama. Sekarang mukhabarah. Mukhabarah ini adalah seseorang mempekerjakan orang lain untuk menggarap sawahnya. Upahnya bukan rupiah, tapi upahnya adalah hasil dari tanaman tersebut. Mukhabarah bisa 2 hukumnya, bisa halal, bisa haram. Kapan haram? Ketika ada gharar. Misalnya, saya punya tanah 1 hektar, kemudian saya suruh orang untuk menggarap sawah ini. Hasilnya gimana? Bayarnya gimana? Separuh hektar yang utara hasilnya untuk kamu, separuh hektar yang selatan hasilnya untuk saya. Nah, di sini gharar. Karena belum tentu yang selatan dengan yang utara hasilnya sama. Ternyata Allah kirim banjir. Nah, banjirnya mengenai bagian selatan, karena bagian utaranya itu lebih atas, lebih naik. Saya kebetulan yang bagian selatan, jadi saya sebagai pemilik tanah jadi rugi karena nggak dapat apa-apa. Atau sebaliknya, ya, yang bekerja tadi yang bagian selatan, dia sudah kerja susah-susah, dia nggak dapat apa-apa, sementara saya yang ondang-ondang malah dapat hasil yang banyak. Adapun yang tanpa gharar maka hukumnya halal. Misalnya apa? Dibayar dengan rupiah. Ini silahkan sawah kamu garap, saya bayar 1 juta misalnya. Atau dibayar dengan hasil dari tanaman tapi secara adil. Misalnya, berapapun hasilnya nanti 50% kamu, 50% saya. Nah, ini jelas. Sehingga tidak ada keghararan padanya. Maka mukhabarah yang dilarang oleh Nabi ini adalah mukhabarah yang mengandung gharar, tidak semua mukhabarah. Yang keempat, thunya. Thunya nama lainnya adalah istitsna, pengecualian. Beda dengan istisna, beda lagi nih. Kalau yang sering dipakai di Indonesia itu istisna, itu yang pakai shot ini. Istilah istisna yang ada di Indonesia. Nah, kalau yang di Arab ini beda lagi. Istitsna ini adalah pengecualian yang tidak jelas. Saya punya kebun kurma, saya katakan saya jual semua pohon kurma ini kecuali 5 pohon. Nah, 5 pohon yang mana? Enggak dijelaskan, enggak boleh. Ternyata 5 pohon yang saya perkecualikan adalah kurma yang paling istimewa, yang harganya mahal. Nah, pembeli bisa marah.
Ternyata ini 5 yang kamu ambil ini yang paling mahal, kurma ajwa, lain-lainnya kurma Mesir. Wah, kamu curang. Jadi cekcok. Nah, maka harus dijelaskan. Kenapa Rasulullah sebutkan thunya? Ini karena adat jahiliyah. Jadi jahiliyah itu memang sangat suka sistem jual beli yang koron. Sehingga oleh Nabi disebutkan secara khusus, ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Baik, inilah tafsiran apa? 4 masalah tadi. Yang pertama muhaqalah, diambil dari kata-kata haqlun ladang. Yang kedua muzabana, diambil dari kata-kata zabana, mendorong, dorong-dorongan karena apa? Bertengkar. Karena sering terjadi pertengkaran dengan sebab muzabana itu. Kemudian mukhabarah itu karena tidak jelasnya, karena spekulasinya. Kemudian thunya juga sama ya, karena spekulasinya. Makanya Nabi mengatakan illa an tu'lam, kecuali kalau diketahui. Kalau diketahui jelas gak apa-apa ya. Saya jual mobil saya ini kecuali satu bagiannya yaitu mesinnya. Nah, boleh. Karena dijelaskan mesinnya. Tapi kalau tidak dijelaskan, tiba-tiba kita ambil mesinnya setelah akad selesai, nah itu berarti termasuk yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini sudah selesai. Kemudian saya tutup. Ini tutupan ini bukan dari Mbah Ghazali tapi dari saya ya. Makanya saya kasih tanda kurung ini supaya diketahui bahwa ini bukan dari beliau rahimahullahu taala. Wallahu taala alam, Allah lebih tahu, wa ilmuhu atam, ilmunya lebih sempurna. Walhamdulillahi 'ala tamam, segala puji bagi Allah atas kesempurnaan. Warzuqna husnal khitam, dan semoga kita dikasih rezeki oleh Allah berupa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini semua buku yang saya tulis selalu saya tutup dengan 4 kalimat ini, Pak. Wallahu ta'ala alam. Artinya apa? Artinya apa yang saya tulis bisa jadi ada kesalahan. Karena yang paling alim ini Allah, sementara kita tidak alim. Makanya para ulama mengatakan al-kamalu muhal li ghairi dzil jalal. Al-kamalu muhal, sempurna itu mustahil, li ghairi dzil jalal, untuk selain Allah. Kalau Allah sempurna, kalau manusia tidak ada yang sempurna. Makanya Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah, setiap dibacakan kepada muridnya ada kesalahan. Nanti ngadakan daurah lagi, baca kitab itu lagi, ada salah lagi. Dibacakan lagi, ada salah lagi. Sampai berulang-ulang itu selalu nemu salah. Makanya beliau mengatakan subhanallah, Allah enggan untuk ada satu kitab di atas muka bumi yang tanpa salah selain Quran. Kita sudah berulang-ulang ngapamkan kitab saya Risalah, tapi masih ketemu aja salahnya. Karena itu kalimat ini ya, ini maksudnya mengisyaratkan bahwa kalau ada kesalahan-kesalahan dimaklumi, karena Allah itulah yang paling alim, kita tidak. Wa ilmuhu atam, ilmunya Allah lebih sempurna, ilmu kita hanya sedikit. Ini kalimat ini fungsinya supaya penulis tidak sombong dengan apa yang ditulis. Karena ilmunya berapapun tebalnya kitab yang dia tulis, itu ilmunya hanya sedikit. Yang sempurna itu ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Khadir kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam Sahih Bukhari. Ma ilmuka fi ilmillahi. Wahai Musa, ma ilmuka, tidaklah ilmu yang kamu kuasai. Padahal Nabi itu, wa ilmi, demikian juga ilmu saya yang saya kuasai. Wa ilmul khalaik, bahkan ilmunya semua makhluk di atas muka bumi. Fi ilmillah, kalau dibandingkan dengan ilmunya Allah, kecuali sekitar apa yang burung ini mencelupkan mingkor, yaitu paruhnya ke dalam air laut. Waktu itu kan di laut kan. Ada burung mencelok di kapal, kemudian minum air laut. Nah, Nabi Khadir langsung menunjuk kepada Nabi Musa, lihat Musa, itu apa, burung minum air laut. Nah, itu ilmu yang kita kuasai, dan semua manusia yang menguasai ilmu itu bandingkan ilmunya Allah. Ilmunya Allah seperti laut ini, sangat luas. Sementara ilmu kita cuma tadi, ya, apa yang diminum oleh burung tadi. Artinya jangan sombong. Jadi menegur Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kalau ditanya siapa orang yang paling alim di atas muka bumi, jangan mengatakan saya, tapi katakan saja Allahu a'lam. Ya, Allah lebih paham. Nah, sehingga ini kalimat wa ilmuhu atam ini untuk
untuk menegur atau mengingatkan kepada semua penulis ya, bahwa apapun yang kita tulis seberapapun tebalnya itu masih sangat sedikit sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak penulis-penulis yang menurut saya dari kalimat-kalimatnya itu menunjukkan kesombongan. Nah, mudah-mudahan kita semuanya selamat dari hal-hal seperti itu. Saya tidak tahu ya penulisnya sombong atau tidak, nggak tahu. Hanya saja menurut saya tulisan kayak gini ini menunjukkan penulisnya dalam hatinya ada kesombongan. Saya nggak usah nyebutkan contoh siapa fulan, nggak perlu ya. Kita untuk apa? Untuk introspeksi diri kita sendiri saja. Nah, tapi ada beberapa tulisan tuh yang menurut saya wah ini sombong. Nah, tapi tetap hatinya kita nggak tahu isinya. Hanya kadang-kadang kesombongan tampak pada tulisan yang zahir. Kemudian alhamdulillah yang tamam, segala puji bagi Allah atas kesempurnaan. Ini diambil dari hadis Nabi SAW yang sahih. Rasulullah punya dua alhamdulillah. Satu alhamdulillah ketika senang, yang kedua alhamdulillah ketika susah atau tidak senang. Yang senang adalah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang susah adalah alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, maka di sini kalau senang, Rasulullah mengatakan segala puji hanya bagi Allah yang hanya dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Nah, maka di sini alhamdulillah yang ala tamam. Nah, ini karena apa? Mengacu kepada hadis Nabi, alhamdulillahnya Nabi tadi. Nah, kemudian ruzikna husnul khitam, sebagaimana kita sudah menyelesaikan kitab ini, maka mudah-mudahan tafaulnya nanti kehidupan kita juga ditutup oleh Allah dengan khitam yang baik ya, sebagaimana kita sudah menyelesaikan kitab ini dengan baik. Ini yang dapat kita bicarakan. Insyaallah berikutnya kita lanjutkan hadis 121 insyaallah taala. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilakan, baik yang berkaitan dengan tema maupun bebas. Jilid 1 sudah habis atau? Jilid 1? Masih ada ya? Saya nggak lihat soalnya. 160. Ya silakan. Jual beli katanya di apa itu perantara itu. Perantara. Kadang kalau kita ada bersyarat fee ya apa saya masukkan ke istilahnya pabrik dan sebagainya, tapi harus berapa untuk saya gitu. Boleh. Jadi kita bisanya memasukkan ke pabrik harus bayar gitu berarti ya? Iya, istilahnya ada orang apa itu? Orang dalam ya? Orang dalam yang istilahnya seperti mempermudah sebagainya kalau ya, ya. mau itu gimana? Itu kan maksudnya sebenarnya suap ya? Ya nggak? Kalau diarahkan ke suap ya karena ya belum tentu pasti masuk. Gimana? Oh, belum tentu pasti masuk. Belum tentu. Iya. Jadi meskipun sudah keluar belum tentu berhasil. Iya. Gitu ya? Tapi kalau tentu masuk berarti masuk suap. Enggak, bukan masalah itunya. Tapi masalah suap itu, riswah itu ada dua. Yang pertama, riswah yang kedua belah pihaknya dosa. Itu kalau akhdhi haqqil ghair, mau ngambil haknya orang lain. Jadi misalnya kakak beradik rebutan warisan. Nah, terus kakaknya bayar pengacara, tolong saya dimenangkan. Padahal dia tahu bahwa itu sebenarnya milik adiknya. Nah, ini berarti mengambil hanya orang lain. Nah, di sini dua-duanya dosa. Baik si penyuap maupun yang menerima suap. Yang kedua adalah akhdhu haqqi nafsihi, mengambil haknya dirinya sendiri. Kalau mengambil haknya dirinya sendiri, itu yang dosa yang menerima suap. Yang menyuap tidak berdosa. Jadi antum masukkan barang ke pabrik, ya kan? Punya hak enggak? Artinya pabrik itu memang menerima dari luar tidak? Iya. Menerima kan? Nah, berarti kita bisa punya hak itu.
Ternyata oleh orang dalam dipersulit. Enggak, saya enggak akan mau masukkan kecuali kalau kamu ngasih saya. Nah, itu berarti dosanya hanya di penarik riswah saja. Antumnya aman. Menurut saya begitu, wallahu a'lam. Tapi kalau seperti maklar nanti kesepakatan kalau terjual berapa persen? Nah, kalau itu boleh itu. Itu boleh saja. Boleh. Kalau maklar itu ada hadisnya sendiri, namanya simsar dulu itu ya. Jadi simsar tidak dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatannya misalnya 2% ya kasih 2%. Nah ini istilah simsar ada dalam hadis Nabi Bukhari 2158. Ada lagi mungkin? Iya. Apakah harus disedekapkan? Apakah jenazah itu tangannya harus disedekapkan? Ini saya termasuk masalah yang saya belum mengerti dalilnya. Sehingga sebenarnya kalau tidak ada dalilnya itu nggak harus dilakukan seperti itu. Al-Janaiz wa bid'ah. Ini karya Syekh Albani tentang jenazah. Al-Janaiz, Ahkamul Janaiz. Apakah dibahas atau tidak saya nggak tahu ya. Ada lagi mungkin kita cari nanti ya. Apakah ada pembahasan di antara para ulama ataukah tidak? Tapi itu sudah adat kayaknya ya. Kalau di kita biasanya begitu. Iya. Pas nafari itu kan. Nah, tapi di salafi itu enggak. Oh nggak pakai. Saya nggak tahu ini dalilnya. Terus kita kembali ke sebelumnya. Iya. Kalau ya juga dengan kalau seperti saya dipatok harga segini, Pak dari Madinah segini ya. Nanti tak masukin paku harga segini gitu gimana? Jadi dinaikkan. Iya. Supaya dia dapat untung gitu ya. Iya. Berarti atas kerelaan antum kan? Iya. Tapi kita yang masukkan itu sampai harga berapa kita juga nggak tahu misalnya seperti itu. Ini kan sekedar perantara tapi menaikkan harga itu gimana? Perantara menurut saya boleh menaikkan harga kalau ada kesepakatan dengan yang diperantarai. Karena kalau tidak ada kesepakatan merugikan. Pokoknya dari saya seharga segini gitu. Iya, itu boleh. Misalnya saya punya tanah ya. Ini dari saya 1.000 silahkan mau dijual berapapun silahkan. Itu tidak merugikan saya. Tapi kalau saya jual 1.000, kemudian antum jual kepada orang lain dengan harga 2.000, itu bisa merugikan saya. Kenapa? Karena kalau dengan harga 2.000 nggak segera laku-laku. Nah, maka akadnya harus diperjelas di awal. Kamu mau menjualkan dengan harga saya atau dengan harga sendiri. Dan itu ternyata faktanya terjadi cekcok gara-gara tidak jelas. Teman saya yang mengalaminya. Ada lagi mungkin? Misalnya ya pilihan kepala desa. Oke. Terus saya calon. Oke. Terus pendukung saya itu banyak. Tapi menjelang coblosan pendukung itu mau minta sesuatu. Misalnya nanti kalau Mas kamu saya menang, besok saya minta kursi jumlahnya 500.
Nah, kita kan tidak menawarkan, Iya. mereka meminta. Kalau dia tidak mau, tawarin pada yang lain, terus kami Apakah boleh ngasih ataukah tidak? Gitu. itu posisi ini kan tidak memberi harapan Suap, iming-iming, iya. tapi di sini dimintai gitu. Nah, sementara kita tidak ngasih orang yang barangkali dia itu orang yang lemah, baru berjudi mau ngasih, kan? Nah, Jadi maksudnya pemberian apa itu ya? jadi di sini melayani permintaan. Nah, itu bisa berapa? Masa kita dengan yang tadi itu, dulu harfi nafsi Pak. Nah itu tidak ada yang dirugikan kan? Seandainya dikasih gitu. Jadi tidak. Ngambilnya dari mana ngasihnya? Seandainya ngasihnya ngambilnya dari mana Pak? Sumber. Oh dari pribadi. Kalau dari pribadi tampaknya nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Tampaknya nggak apa-apa. Karena nggak ada kemudaratan, nggak ada yang dirugikan, nggak ada apa istilahnya yang haram di situ. Saya nggak melihat sesuatu yang haram. Masalah saat ini ya namanya coblosan film ini kan bisa dibilang apa? Hampir nggak ada yang murni, tidak pemilik. Berarti paling aman nggak ikut Pak ya? Iya benar. Tapi yang pengalaman saya itu gedangan Pak. Gedangan selatan tuh? Iya, itu pernah kejadian gini. Dari masjid itu punya inisiatif dalam hal memilih itu biar mendekati sistem Islam itu perwakilan dari masjid dan RT itu kumpul, nah memunculkan satu orang duduk bersama-sama, dan menghalangi kalau sampai muncul calon lain sama-sama dari masjid. Menghalangi apa? Menghalangi munculnya calon yang lain. Oh. Dan dia kemunculan dari warga masjid Supaya tidak pecah. tidak pecah. Karena pertama itu semacam itu bisa menghasilkan pemimpin yang dipilih dan tidak ada sokongnya. Masalahnya yang pertama itu kesepakatan satu suara dulu itu. Begitu ada satu yang muncul, jadi ada orang yang mendekati si calon baru tadi itu untuk mundur. Nah kalau misalnya tidak mau mundur, calon yang didukung bersama tadi kalah. Dan begitu mau mundur, waktu itu selisihnya itu kan benar. Itu selisihnya itu dengan yang kedua yang didukung oleh orang-orang pematu dan macam-macam. Selisihnya cuma 150 suara. Akhirnya yang didukung masjid baru satu calon tadi itu bisa menang. Dengan tidak pakai sokongan juga dan sokongan. Jadi faktor utama kayaknya itu dalam memunculkan pemimpin dari kalangan muslim itu salah satunya itu yang paling utama munculnya harus satu calon. Iya. Satu calon cukup bareng-bareng. Tapi kalau tidak bisa muncul satu calon yang cepat bareng-bareng, yang terjadi sebabnya. Ya usaha yang bagus sebenarnya. Hanya saja itu ya sistemnya tetap rusak itu ya. Sistem demokrasi itu ya. Hanya saja itu menurut saya satu usaha yang bagus. Minimal dari dua kemudaratan yang lebih ringan. Udah itu dunia antum itu Pak, saya nggak ikut-ikut ini. Baiklah sampai di sini dulu. Udah jam 21. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika.